Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Lihatlah zaman ini, tidak sedikit dari manusia yang terlalu cinta dunia. Mereka mengutamakan dunia yang hanya sementara, sedangkan akhirat yang kekal tidak memperdulikan. Padahal Allah telah mengingatkan kita tentang dunia dalam Al-Quran yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia, bagi orang-orang yang lengah, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dunia hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara, karena kehidupan ini akan berlanjut pada fase kehidupan berikutnya yaitu akhirat yang kekal. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan untuk mendapatkan atau mencari bekal bagi kehidupan berikutnya. Dunia menjadi terlaknat, karena dapat melalaikan manusia, dengan keindahan, dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu manusia lupa untuk beribadah. Namun ada 3 orang yang selamat dari dunia terlaknat ini, siapakah mereka? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Ada 3 golongan yang selamat dari dunia terlaknat ini, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2322 dan Ibnu Majah nomor 4112. Hadis Hasan, kecuali ada 3 yang selamat dari laknat dunia tersebut yaitu, 1 orang selalu zikir dan taat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka secara lahir dan batinnya senantiasa tidak melupakan Allah dalam hatinya di setiap perkataan dan perbuatannya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka selalu menghadirkan Allah dalam hatinya, sehingga menciptakan ketenangan jiwa dalam menjalani hidup ini. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. 2. Orang-orang yang alim yang memahami kebenaran Islam. Orang yang alim atau berilmu bisa memberikan pengaruh ilmunya pada yang lain. Seorang alim yang benar adalah ia menyibukkan diri dengan ilmu dan tidak melupakan amalan. Allah berfirman, dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surah Saba ayat 6. Dalam ayat lainnya juga disampaikan yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ulama yang mengenal Allah dan syariatnya, senantiasa mengambil ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menjelaskan perihal kebenaran agama. Dan juga sesungguhnya alim ulama adalah pewaris para nabi. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Fatir ayat 28. Dijelaskan lebih detail keutamaan ilmu yang dimiliki seorang alim, dalam hadis dari Kasir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, dan beliau Abu Darda berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu.
Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. 3. Orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, dan dengan ilmu tersebut menjadikan dirinya mampu menempatkan diri secara benar dalam kehidupannya di dunia ini. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Miftah dari Sa'adah 1 halaman 104. Seorang hamba barulah dikatakan baik jika ia mengambil warisan ilmu dari Nabi yang bukanlah dunia dan harta, bukan pula ilmu dunia. Warisan Nabi yang sebenarnya adalah pada ilmu agama. Karenanya jangan sampai meninggalkan ilmu agama, karena sibuk dengan keduniaan atau sibuk mencari ilmu dunia. Allah berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Dijelaskan juga dalam hadis dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Demikianlah 3 golongan orang yang terhindar dari dunia yang terlaknat. Jangan sampai kita terpedaya dalam kehidupan di dunia ini hanya pada kepuasan di dunia saja. Karena pastilah akan mendapatkan kerugian di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15-16. Sebagai seorang mukmin, tiada yang utama kecuali kita wajib menjadi bagian dari ketiga hal yang tidak termasuk terlaknat tersebut. Siapapun dan sebagai apapun diri kita, jangan lewatkan untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Karena hanya dengan bekal ilmu agama itulah hidup kita akan selalu tercerahkan. Sehingga bahagia di dunia sampai akhirat menjadi impian yang dapat dicapainya dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.